Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Yang kami hormati Pak PAID Kota Jakarta, Pak Sarmin dari pimpinan BPD DIY Cabang Senopati Jawa Barat, serta yang kami cintai dan kami banggakan rekan-rekan kami yang tergabung dalam ini, Bapak hadir di sini. Tentu ada yang menarik. Jadi pada nanti Bapak mungkin akan bercerita sedikit ataupun banyak monggo Bapak kaitan kegiatan menikah sakral, tapi tentunya menjadi untuk wisata dan pariwisata itu akan berdampak. Yang kedua kami lakukan terus, dan ini adalah merupakan concern kita untuk memitigasi cuaca Yogyakarta. Kami juga terus memantau situasi dan kondisi salah satu acara atau salah satu dari daur hidup manusia yaitu pernikahan Pulau Pakualaman, acara budaya. Sampai saat ini pemerintah kota terus melakukan upaya-upaya, jadi tidak hanya pendampingan tapi juga kami lakukan upaya-upaya supaya kemudian dampak yang ditimbulkan itu tidak signifikan, ya. Karena kita melihat kasus yang menyangkut anak-anak ini kan sangat sensitif sekali. Mereka adalah generasi penerus kita. Jangan sampai dengan kasus ini mereka kemudian trauma yang berkepanjangan. Maka kemudian penanganannya pun harus secara soft, ya, penanganannya pun harus secara dengan strategi-strategi yang halus. Ini yang kami maksudkan. Nah, kami tentunya sangat menghormati proses hukum itu sendiri. Karena proses hukum sudah mulai berjalan, jadi kami proses hukum terus berjalan. Yang salah silahkan nanti dihukum seberat-beratnya, ya. Tapi yang kami kemudian harus lindungi adalah anak-anak, guru, kemudian sekolah itu sendiri. Jangan sampai itu tadi dampak yang berkepanjangan gitu, ya. Nah, penanganannya pun kami lakukan dengan baik itu dari DP3 P2, kemudian KPAID, kemudian unit PPA, UPPA, ya. Ini juga kami lakukan dan dikoordinasikan secara tersentral. Jadi kami menunjuk UPPA nanti akan menjadi koordinator dan itu akan mengatur semuanya. Karena banyak yang ingin melakukan pendampingan. Tetapi kalau kemudian semua melakukan pendampingan, maka kami mengkhawatirkan malah justru akan terlalu ramai, ya. Sehingga anak-anak kemudian akan traumanya akan, nah itu yang kita jaga. Jadi kalau proses hukum nanti kita ikuti, Mas Panji, saya juga karena praduga bersalah juga harus kita junjung tinggi, sehingga proses hukum kita akan ikuti, akan kita kawal, gitu ya. Pendampingan hukum juga akan kami siapkan, gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dari pemerintah kota dalam kasus ini. Ada satu hal yang menarik sebetulnya dari kasus ini sebetulnya. Ada hal yang kemudian anak-anak sekarang sudah mulai berani untuk bisa menyampaikan. Ini harus juga kita lihat sebagai sisi positifnya. Karena kalau kemudian anak-anak tidak berani untuk mengungkapkan apa yang dialami, pasti ini akan berkepanjangan. Maka ini kalau saya melihat dari sisi positifnya dari kasus ini, saya melihat anak-anak sekarang sudah mulai mau speak up, gitu ya. Mulai menyampaikan keluhan-keluhannya, ini juga patut kita apresiasi. Ini pendekatannya dengan yang ramah dengan anak. Misal dalam melakukan penggalian pertanyaan pasti tidak menggunakan seragam, polanya diajak ngobrol tanpa kemudian disadari anak itu digali informasinya. Yang model-model seperti itu kami pesankan itu supaya tetap harus dijalankan, karena itu tadi kembali lagi ini anak-anak yang merupakan dia masih punya jalan yang masih panjang, jadi harus kita betul-betul tangani secara soft, secara baik, sehingga tidak menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Saya juga ingin sampaikan ke teman-teman untuk
pemberitaan mohon ini juga bisa difilter secara baik, karena ini dampak yang akan sangat panjang gitu ya. Kalau anak-anak sambil bisa membaca, saya nggak bayangin. Tapi ini adalah bentuk kepedulian kita. Bukan berarti harus menutupi, tidak, karena proses hukum tetap berjalan seperti itu. Penanggulangan kemiskinan 55,14%, untuk pendidikan dan olahraga 33,0%. Mengajak untuk partisipasi dari PT PPA. Jadi kami kemarin sudah melakukan gelar kasus dan membagi tugas bersama. Kebetulan di Kota Yogyakarta ini sangat bagus sinerginya. Jadi begitu ada kasus baru sehari, saya minta maaf pada teman-teman, saya terpaksa untuk mengekat semua pemberitaan karena kalau ini diteruskan akan kasihan anak-anak. Dan nanti pada saat selesai semua akan kita sampaikan. Untuk pendalaman kasus sampai detik ini memang baru satu ya, mungkin akan baru satu yang memang terbukti ada, jadi tidak seheboh yang 15 begitu ya. Polisi sedang mendalami kasus dan melakukan BAP di sekolah dengan cara dan metode pendekatan yang sangat khas untuk anak ya. Kemudian untuk penanganan sendiri secara psikologis dan secara hukum, kemarin kita sudah sepakati, Bu nanti mungkin bisa menambah dari DP3AB2KB, Bu Udik dari PT PPA akan mengkoordinir penanganan psikologisnya untuk 10 dan anak-anak lain di SD yang karena viral juga terkena dampaknya. Jadi ini kita semua harus sama-sama bekerja secara secara lebih halus begitu ya, supaya anak-anak ini enggak menjadi korban berikutnya. Kemudian untuk pendampingan hukum juga dari UPT PPA bekerja sama dengan Rifka Anissa yang nanti akan mengawal proses hukum ini. Jangan khawatir, kita akan menempatkan kasus seperti ini secara priority ya, dan tidak pernah kita tidak menyelesaikan. Kota Jogja ini sudah punya banyak predikat dan tidak hanya di predikatnya saja, tetapi di dalam pelaksanaan kita sudah melakukan dengan prosedur yang baik. Tidak ada yang dilalaikan dan kita akan ikuti prosedur untuk melakukan penyelesaian kasus sesuai dengan yang ramah anak ya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ramah anak. Kemudian mungkin satu lagi saya tambahkan bahwa setelah ini kita juga akan melakukan pencegahan kerjasama antara DP3AB2 dengan Dindikpora untuk bisa membuat beberapa langkah pencegahan seperti bagaimana melakukan seleksi terhadap guru-guru honorer, karena yang masuk di KPAID untuk kasus kekerasan hampir semua dilakukan oleh guru-guru non-PNS ya, non-ASN. Kalau ASN kan saringannya sudah sangat bagus. Nah ini harus dibentuk sistem itu yang nanti adalah kerjasama antara DP3AB2KB bersama dengan Dindikpora.